ketika kita mau masuk masjid itu yang harus diperiksa, yang harus dilihat oleh kita adalah na'lain. Na'lain itu adalah sandal kita. Sandal kita ini ketika masuk areal masjid paling tidak kita periksa membawa qadar, yaitu kotoran-kotoran atau najis atau tidak. Karena apa? Halaman masjid itu adalah selalu terjaga juga dalam hal kebersihan dan kesuciannya secara zahir. Karena suatu ketika di saat kondisi masjid itu mamlu'ah, dalam kondisi penuh jamaahnya, pasti akan digunakan halaman di sekitar masjid itu akan dipakai untuk pelaksanaan ibadah sholat, seperti pelaksanaan sholatul jum'ah, kemudian sholatul Idul Fitri wa Idul Adha, kemudian sholatul istisqa, kemudian sholat yang lain-lain bisa memanfaatkan halaman dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhala rajulun yaumal jumu'ati wan nabiyyu yakhtubu faqala shallaita qala la qala kum fasalli rak'ataini muttafaqun alaihi. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi ketika kita masuk ke dalam masjid, kalau kita referensinya kita ambil dari beberapa hadis, hendaknya ketika kita mau masuk masjid itu yang harus diperiksa, yang harus dilihat oleh kita adalah na'lain. Na'lain itu adalah sandal kita. Sandal kita ini ketika masuk areal masjid paling tidak kita periksa membawa qadar, yaitu kotoran-kotoran atau najis atau tidak. Karena apa? Halaman masjid itu adalah selalu terjaga juga dalam hal kebersihan dan kesuciannya secara zahir. Karena suatu ketika di saat kondisi masjid itu mamlu'ah, dalam kondisi penuh jamaahnya, pasti akan digunakan halaman di sekitar masjid itu akan dipakai untuk pelaksanaan ibadah sholat, seperti pelaksanaan sholatul jum'ah, kemudian sholatul Idul Fitri wa Idul Adha, kemudian sholatul istisqa, kemudian sholat yang lain-lain bisa memanfaatkan halaman dari masjid. Maka di antara adab yang selalu diperintahkan oleh Nabi, perhatikan sandal-sandal kita itu membawa najis atau tidak. Kalau membawa najis, hendaknya adalah diangkat, lebih baik diangkat kemudian nanti kita cuci terlebih dahulu, sehingga najis itu tidak akan mengotori halaman-halaman masjid. Itu di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu hadirin, ketika zaman itu Masjid Nabawi masih dalam kondisi berupa tanah, jadi padang pasir. Kemudian ada tanda-tandanya aja zaman dulu adalah dari daun-daun kurma yang dirajut kemudian dijadikan pembatas. Maka pernah terjadi di dalam ilmu fikih diterangkan, ada seorang dari daerah, dari perkampungan yang dia tidak tahu adab untuk masuk ke masjid. Maka ketika dia dalam kondisi di dalam masjid kepingin pipis, ya pipis aja mojok di masjid. Kemudian semua para sahabat kepingin membentak orang itu. Kemudian Nabi Muhammad khalli, biarin saja. Setelah dia selesai pipis, baru dipanggil oleh Nabi, kemudian diterangin bahwa yang namanya pipis itu hukumnya najis. Kemudian itu juga dalam konteks Islam adalah yubtilul wudu, membatalkan wudu. Jadi ketika di dalam masjid tidak boleh sembarangan buang air kecil seperti itu. Dengan bijaknya, dengan kelembutan kasih sayang Nabi, sehingga orang itu memahami betul dengan bimbingan Nabi. Setelah itu Nabi menyuruh
disuruh mengambil timba, daulam, suruh ngambil timba. Setelah dapat timba itu disuruh ngisi air. Setelah airnya didapat, disuruh untuk menyiramkan, yaitu bekasnya dia buang air kecil itu. Karena zaman dulu kan padang pasir, Pak. Jadi ketika dia pipis langsung nyerep, ya. Dan nyerepnya itu masih kelihatan warna basah. Kemudian akhirnya yang bekas basah itu kayak ditanggul sedikit itu di luarnya, kemudian disiram dengan air setimba gede itu. Kemudian ketika disiram ke dalam dengan air tersebut, airnya akan nyerap juga ke dalam, sehingga pipisnya itu kebawa dengan air yang banyak itu, sehingga dia masuk ke dalam tanah tersebut, sehingga permukaannya menjadi kembali lagi suci. Ini ilmu di zaman Nabi, hadirin. Untuk saat ini tidak bisa dipraktekin kalau masjid kita dengan seperti ini keberadaannya. Masjid kita sekarang menggunakan granit, menggunakan marmer, menggunakan keramik. Berarti ilmu yang dalam pendidikan Nabi itu tidak bisa dipraktekin seperti itu. Yang bisa dipraktekin kalau yang di tempat di luar sana, yang masih dalam kondisi tanah, air bisa menyerap ke dalam. Umpama ada anak kecil, tanpa kita sadari tiba-tiba pipis di areal pelataran masjid yang masih belum dipelur atau air masih bisa nyerap ke dalam tanah, maka itu boleh cara untuk mensucikannya dengan mendatangkan air suci untuk menyiramkan pipis tersebut, biar pipis itu menyerap ke dalam tanah. Jadi itu dipraktik ini seperti itu. Kemudian kalau Rasulullah menyarankan ketika mau masuk masjid, kemudian disuruh lihat na'lan. Na'lan itu adalah sandal, kemudian atau juga hufen. Hufen itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit, yang nanti ketika dia masuk masjid dibawa. Kalau di kita nggak banyak orang menggunakan huf, yang ada adalah menggunakan kaos kaki. Lah itu ketika seseorang ibu, seorang wanita muslimah atau bapak ketika masuk masjid, kemudian bapak itu kaos kakinya tetap dipakai untuk sholat, syaratnya juga kaos kaki itu harus suci, kaos kakinya harus suci. Jadi untuk menjaga kesucian masjid juga nanti untuk menjaga kesucian diri bapak ketika dalam kondisi sholat, wajib semua pakaian yang dipakai itu harus suci, badan bapak juga harus suci, pakaiannya juga harus suci, tempatnya juga harus suci. Itu adab. Kemudian adab yang berikutnya, ketika masuk masjid apa yang diperintahkan Nabi? Yaitu berdoa. Di depan pintu masjid kita ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa pendeknya adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Di riwayat lain ada boleh tambahan Rabbighfirli, habis itu mengucapkan apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian dianjurkan juga mengucapkan salam. Tapi ketika bapak itu punya kekhawatiran ngucapin salam kepada ahlul masjid itu nanti mengganggu konsentrasinya teman-teman yang lagi iktikaf, yang lagi melaksanakan sholat, maka khawatir mengganggu itu, boleh kita tidak perlu mengucapin salam. Kalau toh ngucapin salam, ucapin salam dengan pelan saja, yang tidak perlu untuk dijawab sama para jamaah yang sudah ada di dalam. Kalau di masjid itu tidak didapatkan satu orang pun, artinya bapak orang pertama kali yang masuk masjid, maka disunahkan salam seperti adabnya kita ngucapin salam ketika kita rumah kita dalam kosong, yaitu salam yang kita baca itu seperti salam yang ada di dalam tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu ajaran dari Nabi, adabnya kan seperti itu. Jadi bapak kalau keluar rumah, ucapan bapak bismillah tawakkaltu
Allah. Kemudian kalau di rumah itu tidak ada orang, anjurannya adalah ngucapin salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Begitu juga nanti bapak balik karena rumah itu dikunci, kemudian keluarga keluar semua, bapak ngucapinnya begitu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ada orang, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab yang diajarkan oleh Nabi. Karena kalau kita ini rumah kita tinggalkan kita dengan kondisi ngucap bismillah tawakkaltu ala Allah, kita menyerahkan rumah itu beserta isinya dalam keamanannya, perlindungannya adalah kepada Allah. Maka Allah nanti akan kirimkan perlindung, entah itu malaikat-malaikat Allah yang menjaga rumah kita atau siapa saja. Makanya kita ucapannya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau di rumah ada ibu, ada anak, ya ucapan biasa, assalamualaikum warahmatullah. Masuknya assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada hukum yang disamakan oleh Nabi, tata cara adabnya ketika masuk masjid. Kemudian setelah ada di dalam masjid, perintahnya Nabi la yajlis, jangan duduk dulu, qabla an tusalliya rak'ataini, yaitu salat tahiyatul masjid. Jadi kita ketika setiap masuk ke dalam masjid disunnahkan terlebih dulu untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat yang dikenal dengan tahiyatul masjid. Kalau bapak masuknya sudah ba'dal adzan, berarti nanti bisa 2 kali pelaksanaan sholat. Kalau masuknya sudah habis adzan, bapak baru masuk masjid, yang pertama adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu baru melaksanakan sholat qobliyah. Kalau terjadi, ya kan, terjadi waktunya dhayyik, waktunya sempit, mana yang kita ambil? Tahiyatul masjid apa qobliyah? Yaitu lebih utama adalah tahiyatul masjid. Jadi lebih kuatnya tahiyatul masjid. Kenapa diambil lebih kuat tahiyatul masjid? Karena ada satu referensi, satu dalil, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan khutbatil Jum'ah. Khutbah Jum'ah kalau pandangan mazhab Syafi'i kan pengganti 2 rakaat daripada sholat zuhur. Nilainya khutbah itu pengganti 2 rakaat daripada sholat zuhur. Makanya di sini disampaikan wa idza sa'idal khatibu ala mimbar fala yatakallam wa may yatakallam faqad magha fala jum'atalah. Setiap Jumat diingatkan, di saat khatib itu sedang menyampaikan khutbah, janganlah kalian di antara teman ke teman itu berbicara. Siapa yang berbicara dengan temannya di saat khatib sudah menyampaikan khutbah, itu adalah faqad lagho, maka sia-sia, fala jum'atalah, tidak mendapatkan fadilah sholatul Jum'ah, gugur kewajibannya, tidak mendapatkan kemuliaan daripada sholat Jum'ah. Sholat dalam 1 minggu itu Pak, yang paling istimewa, nilainya paling tinggi, yaitu sholatul Jum'ah. Kalau tidak hari Jumat, yang paling tinggi nilai sholat itu sholat di subuh. Jadi kalau dari salam Sabtu Minggu, yaitu yang paling nilai paling bagus adalah sholatul Jum'ah. Selain hari Jumat berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu yang paling tinggi nilainya adalah sholatus subuh, yaitu sholat subuh. Jadi ketika Nabi Muhammad dalam khutbah, dia datang. Setelah datang dia langsung duduk. Kemudian Nabi Muhammad memanggil langsung orang itu. Dipanggil dari mimbar, ya. Apa dalam ungkapan Nabi? Sholaita, ya. Sholatlah dulu kamu. Kemudian kum fasolli rak'ataini, bangun, kemudian sholat dulu 2 rakaat.
Artinya apa? Mendengarkan khutbah itu tadi posisinya sama Rasulullah boleh dikatakan dinomor duakan. Ketika seseorang baru masuk masjid, maka yang paling kuat amaliyahnya adalah sholat tahiyatul masjid. Kecuali Bapak masuk masjid bersamaan dengan iqomah, artinya sudah tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan kewajiban, maka Bapak diperbolehkan langsung untuk melaksanakan sholat wajib. Terus gimana sholat sunnah tahiyatul masjidnya? Boleh kalau Bapak itu nanti mau diqadha, ya setelahnya boleh dilaksanakan setelahnya. Kalau enggak, ada yang memberikan satu gambaran ketika kita ini memang sudah dhayiq waktunya untuk melaksanakan wajib, maka dengan kita langsung melaksanakan wajib disebabkan sempitnya waktu, kita sudah mendapatkan fadhail dalam kondisi sholat tahiyatul masjid, karena kita langsung ketemu waktunya fardu. Tapi kalau masih ada waktu longgar, maka yang diutamakan adalah sholat tahiyatul masjid. Nah inilah yang kondisinya hadirin, banyak saudara-saudara kita muslimin itu belum memahami. Maka kita yang sudah ngaji harus paham dan harus dipraktekin. Sewaktu-waktu antum semua hadirin datang ke masjid, khatib sedang menyampaikan khutbah, segeralah masuk ke dalam masjid. Seperti tadi doa yang dibaca, langsung ngambil posisi tempat yang longgar, barisan shop yang longgar, kemudian ambil sholat dengan cepat, yaitu sholat tahiyatul masjid dengan cepat. Maksudnya sholat cepat itu nanti bisa mengurangi dari nilai sunnah aja Pak. Nilai sunnahnya yaitu ketika nanti Bapak sholat dengan cepat, cukup dengan pembacaan suratul Fatihah. Terus kita ngambilnya juga ketika membaca doaul iftitah, ngambil doa yang pendek. Kan ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau wajah tuh agak panjang, kita ambil aja yang pendek. Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya ya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kita potong segitu juga cukup biar sunnahnya tetap dapat. Kemudian langsung membaca suratul Fatihah, ambil surat terpendek inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kemudian ruku ambillah zikirnya satu aja, misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni. Dipendekin aja, sunah-sunahnya dibaca semua tapi ikhtisar, karena mengurangi itu tidak menjadikan asbab sholat kita tidak sempurna. Justru kita isi semua, setiap gerakan-gerakan dalam sholat itu diisi dengan amaliyah-amaliyah sunnah, walaupun membaca doanya tidak sampai ikmal, sampai tahiyat ini hadirin. Ketika kita udah memahami tahiyat, sudah dari tahun ke tahun udah kita pelajari tahiyat kan sempurna, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu kan panjangnya segitu. Tapi itu tahiyat bisa diikhtisar dengan ucapan at-tahiyatu lillah. Berapa kalimat itu kepotong? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu kepotong 3 kalimat Pak. Jadi langsung ke puncak at-tahiyatu lillah. Nah ini ikhtisar sholat itu seperti itu. Kalau kita mau meringkas sholat itu, yaitu meringkas doa-doanya tetap terbaca di dalam sholat, tapi kita ambil ringkas. Bukan yang kayak di YouTube itu Pak, sholatnya tidak sesuai dengan aturan hukum fikihnya. Yang di Kediri itu sholat raweh tercepat, ya, kan ada itu sampai sekarang masih di YouTube masih ada. Nah itu akhirnya Pak berantakan Pak, antara gerakan imam dengan makmum bisa terjadi mendahuluin, kemudian terlambat gitu.
Jadi yang diajarkan Rasulullah kalau sholat berjamaah itu, sholat apa saja yang berjamaah, idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya udah takbiratul ihram, segeralah makmumnya takbiratul ihram. Idza raka'a farka'u. Kalau imamnya udah ruku, maka makmumnya ruku. Wa idza ta'dala fa'tadilu. Kalau imamnya sudah i'tidal, segeralah i'tidal. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sudah sujud, segeralah sujud. Berarti difahami dalam hadis itu bahwa seorang makmum itu terus muqtarinan. Dia adalah mendampingi imam, setelah imam bergerak, setelah imam membaca. Itu adalah tertib untuk melaksanakan sholatul jamaah. Jangan terlalu kita ta'akhurun, yaitu terbelakang, tertinggal terlalu jauh. Kemudian jangan juga yuqaddim, mendahului imam. Jadi itu yang diajarkan Nabi untuk berjamaah dengan baik, seperti itu keberadaannya.